Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulita Rahmawati Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis di pasar dan persaingan dalam pasar kompetitif pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis yang diampu oleh Bu Endah Marinda Ratna Ningtyas SEMM. Materi yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Yang kedua, monopoli dan dimensi etika bisnis. Yang ketiga, etika di dalam pasar kompetitif. Dan yang keempat, kompetisi pada pasar ekonomi global. Yang pertama, mulai dari pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak serta jenis produk yang dijual sifatnya homogen. Pada pasar jenis ini, satu pembeli atau satu penjual tidak bisa mempengaruhi harga barang karena harga yang ada di pasar merupakan hasil kesepakatan serta interaksi penawaran dan permintaan, atau dengan kata lain, harga otomatis mengikuti mekanisme pasar. Pengertian yang kedua adalah pengertian pasar monopoli. Secara etimologis, monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu mono yang berarti satu dan polis yang artinya penjual. Jadi secara jelas bisa diartikan bahwa pasar monopoli adalah satu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Ini artinya, sang penjual atau disebut monopolis memiliki peran tunggal untuk menentukan harga pasar tanpa perlu memikirkan persaingan. Oleh karena itulah, pasar monopoli tergolong jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang selanjutnya ada pengertian pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata oligos yang berarti banyak dan polein yang berarti menjual. Jadi, jika diartikan, pasar oligopoli merupakan bentuk pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan banyak pembeli. Hanya saja pada pasar ini, barang yang dijual cenderung homogen sehingga tidak terlalu bisa dibedakan antara satu produk dari suatu perusahaan dengan produk dari perusahaan lain. Oleh karena itulah, pasar oligopoli juga tergolong pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, monopoli dan dimensi etika bisnis. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli. Monopoli dan dimensi etika bisnis ini yang pertama ada asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Yang kedua ada tujuan. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan.
Yang ketiga, kegiatan yang dilarang dalam anti-monopoli. Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut Pasal 33 Ayat 2 adalah yang pertama, posisi dominan. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Yang kedua, menurut Pasal 33 Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara, tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya. Yang keempat, perjanjian yang dilarang dalam anti-monopoli dan persaingan usaha. Jika dibandingkan dengan Pasal 1313 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih menyebutkan secara tegas pelaku usaha sebagai subjek hukumnya. Dalam undang-undang tersebut, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, oligopoli, yang kedua, penetapan harga, yang ketiga, pembagian wilayah, yang keempat, pemboikotan, yang kelima, kartel, yang keenam, trust, yang ketujuh, oligopsoni, yang kedelapan, integrasi vertikal, yang kesembilan, perjanjian tertutup, dan yang kesepuluh, perjanjian dengan pihak luar negeri. Yang kelima, perjanjian yang dilarang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Yang pertama, penggabungan. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan atau badan usaha lain yang telah ada. Yang kedua, peleburan. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan atau badan usaha baru. Yang ketiga, pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik secara seluruh atau sebagian saham dan atau aset perseroan badan usaha. Yang keenam, kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar. Yang pertama, monopoli, yang kedua, monopsoni, yang ketiga, persekongkolan, dan yang keempat, penguasaan pasar. Selanjutnya, etika dalam pasar kompetitif. Banyak persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Ada dua etika yang harus dipegang oleh para pelaku pasar agar pasar selalu dalam kondisi ideal, yaitu yang pertama, adanya optimasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual, dan yang kedua, pasar harus dalam kondisi equilibrium. Selanjutnya, kompetisi pada pasar ekonomi global. Menurut Marcel, jika harga di pasar lebih tinggi daripada biaya produksi, maka dalam jangka pendek penjual akan mendapat keuntungan. Hal ini akan menarik penjual baru untuk turut memproduksi output serupa, sehingga semakin banyak penjual yang bersaing dalam pasar dengan produk yang sama, dalam jangka panjang menyebabkan harga kembali normal.
Dengan adanya kompetisi dalam pasar menyebabkan semakin terbukanya free choice, entah dari sisi penawaran maupun permintaan. Sehingga pada pasar kompetisi berkembanglah konsep individualisme. Maksudnya, bebasnya penawaran dan permintaan dipercaya akan semakin meningkatnya kemakmuran. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli bisa keluar dan masuk dengan bebas. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan keuntungan normal dan pembeli dapat bebas memilih barang dengan harga yang diinginkan serta sumber daya mampu dikelola secara optimal. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali.